Seseorang meninggal di Hollywood Boulevard bernama Felix Hansen, 47 tahun, ditembak 3 kali di dada. Senjatanya tidak ditemukan. Perkiraan waktu kematian terjadi antara tengah malam sampai 3 dini hari. Korban adalah pria kaya dan mantan wakil rakyat selama 6 tahun sehingga mampu membayar mahal CBI menangani kasus ini. Hansen juga orang yang memiliki catatan baik. Saat ini dia sedang mendukung anti pengedaran narkoba. Rigsby mengenali korban, orang terkenal dan suami dari seorang aktris, Felicia Scott. Tapi saat mereka menemukan mobilnya, ditemukanlah banyak sekali narkoba di bagasinya. I guess it is drug trade related, but not in a good guy way. Penyelidikan pun dimulai. Teresa dan Jane mengunjungi Poseidon Studios. Mereka berbicara dengan sutradara Gabriel Fanning. Berdasarkan mobil korban yang terparkir di depan restoran, ditemukan Hansen dan Gabriel ada di restoran tersebut melalui kartu kredit yang digunakan pada jam 11.30 siang kemarin. Gabriel menjelaskan bahwa mereka sedang berdiskusi tentang film yang akan mulai diproduksi hari ini. Diketahuilah kalau Hansen membiayai film Gabriel sebesar $10 juta. Istri Hansen, Felicia Scott, menjadi bintang film tersebut yang kembali bermain film setelah beberapa tahun. Setelah pergi, Jane meyakini Gabriel berbohong. Pasti ada pertengkaran antara mereka berdua saat itu. Di saat bersamaan, Van Pelt menelpon Teresa. Dia melacak nomor terakhir yang ditelepon Hansen, seorang penjahat terpidana dan aktor komersial bernama Freddie Ross. Alamatnya sudah didapatkan dan Rigsby yang akan ke sana. Teresa dan Jane kemudian bertemu dengan Felicia Scott dan anak tirinya yang masih remaja, Sydney. Felicia sedang berada di spa malam tadi, sedangkan Sydney hanya di rumah saja. Jane tiba-tiba bertanya apa yang pertama kali membuat Felicia tertarik pada suaminya. Jane menganalisis kalau suaminya bukan tipe Felicia. Felicia lebih tertarik pada pria nakal. Felicia menyangkal itu karena mereka berdua sudah menikah selama 8 tahun tanpa ada isu perselingkuhan. Dia juga menyangkal suaminya menggunakan narkoba, sedangkan Sydney pernah memakai narkoba tapi sudah tidak lagi. Ketika telepon Sydney berdering dalam tasnya, terjatuhlah foto dia bersama seorang pria muda. Jane melihat foto itu. Sydney mengatakan kalau mereka dipanggil untuk syuting. Felicia sebenarnya tidak ingin melanjutkan perannya, tapi kontrak yang mengikat dia sehingga tidak bisa mengundurkan diri. Sydney juga memiliki peran kecil dalam film itu sebagai putri Felicia. Sydney sebenarnya tidak ingin menjadi aktris. Felicia mencoba meyakinkan Sydney bahwa ini untuk ayahnya. Tapi Sydney justru berkata ayahnya pun sebenarnya ingin mundur dari film itu karena tidak suka dengan skenario yang dibuat Gabriel. Felicia pun akhirnya jujur kalau alasan pertemuan malam tadi antara Hansen dan Gabriel adalah membicarakan skenario dan berkemungkinan Hansen ingin mundur dari film karena Felicia sangat mengenal suaminya. Jika memang begitu, maka analisa Jane benar kalau Gabriel berbohong mengenai pertemuannya tadi malam dengan Hansen. Saat mereka mau pergi, Jane berbicara dengan Sydney, menanyakan tentang pria di foto sebelumnya. Sydney memberitahu pria itu bernama Brandon Fulton. Mereka berdua sedang berpacaran. Brandon Fulton. Pindah ke sisi Rigsby dan Cho memeriksa Freddie Ross di sebuah motel kumuh. Dia tidak menjawab ketukan mereka. Tetapi ketika mau pulang, Freddie muncul dari arah lain dan langsung berlari ketika melihat Rigsby dan Cho. Dan Freddie pun berhasil kabur dengan mobilnya. Kembali lagi ke lokasi syuting, Mitch Kavanagh, agen Gabriel, mencegat Teresa dan Jane. Dia tidak ingin membiarkan mereka berbicara dengan Gabriel
Bahkan dia rela ditangkap untuk hal itu. Jane berbicara dengan Mitch baik-baik. Melihat gerak tubuh Mitch, Jane menanyakan apakah dia pernah diganggu di sekolah. Korban bully yang ingin membalas dendam tapi tidak sanggup. Pada akhirnya berakhir menjadi takut dan menuruti apapun perintah orang. Untuk saat ini, Gabriel. It's the same way. It's the same thing. You gotta get life. Mendengar hal itu, Mitch akhirnya membiarkan mereka bertemu dengan Gabriel. Di dalam mobil trailer, Teresa melihat Gabriel dengan narkobanya. Akhirnya Gabriel mengakui bahwa tadi malam Hansen menarik investasi 10 juta dolarnya. Karena itu dia melepas stres dengan memakai narkoba. Alasan yang tidak kuat, Teresa ingin menangkapnya karena memakai narkoba. Tetapi Mitch muncul dan Gabriel mengatakan narkoba itu milik Mitch. Mitch langsung mengiyakan itu. Jane kecewa karena Mitch tidak mendengar nasihatnya. Tell Cho to squeeze him a little. He knows things. Dan sekarang syuting pun mulai berjalan. Jane juga ikut menyaksikan adegan Felicia saat dia ditelepon oleh putrinya di luar toko bunga. Sydney membaca dialog tapi dihentikan oleh Felicia karena Sydney kurang mendalami perannya. Take kedua dimulai dan berjalan lancar. Syuting berhenti saat Felicia kedatangan pria muda yang mungkin perannya sebagai pacar putrinya yang menyukai ibu pacarnya. Pria itu tiba-tiba langsung mencium Felicia. Adegan itu pun selesai dan dipuji oleh Gabriel. Tapi Felicia masih saja mengkritik Sydney dalam perannya. Gabriel yang malas mendengar celotehan Felicia menyuruh semua tim untuk beristirahat 10 menit. Sydney pergi dan Jane mengikutinya. Jane mencoba berbicara dengan Sydney, tetapi dia langsung pergi dengan mobil golf. Di CBI, Cho berbicara dengan Mitch, memberitahunya bahwa dia akan dijatuhi hukuman penjara yang tidak dia lakukan. Mitch merasa tidak masalah. Cho memberi pertanyaan yang dipesan oleh Jane. Apakah Mitch tahu tentang Freddie Ross? Mitch mengetahui orang itu. Maka Cho memberikan sebuah kesepakatan, meminta Mitch memberitahu lokasi Freddie Ross dan tuntutan pada Mitch akan dibatalkan. Deal. Kemudian pindahlah Cho, Rigsby, dan Van Pelt menemukan lokasi Freddie Ross di sebuah rumah pesta rumah. Dia sedang bertransaksi narkoba dengan seseorang. Tim menangkap Freddie, sedangkan satunya ternyata adalah Sydney Hansen. Sydney dibawa ke CBI oleh Van Pelt, sedangkan Freddie Ross diinterogasi langsung di tempat oleh Cho dan Rigsby. Freddie tidak mengenal Felix Hansen. Telepon Hansen pada Freddie beberapa menit sebelum pembunuhan adalah untuk menyuruh Freddie menjauh dari Sydney, mungkin berhubungan dengan narkoba. Awal Sydney membeli narkoba dengannya adalah pacar Sydney, Brandon Fulton. Tapi Freddie tidak tahu di mana Brandon berada. Sekarang pindah ke sisi Teresa dan Jane berbicara dengan Sydney. Dari yang terjadi sebelumnya, tim tahu kalau narkoba di dalam mobil Hansen adalah milik Sydney yang ditahan oleh ayahnya. Sydney mengatakan dia akan terus memakai narkoba dan bisa mendapatkannya dari siapapun. Jane bertanya-tanya mengapa Sydney menyukai pria nakal. Brandon Fulton, aktor 19 tahun, pernah ditangkap 9 kali. Orang tua Sydney jelas melarang Sydney menjalin hubungan dengan Brandon. Pasti ada alasan lain orang tuanya melarang Sydney. Sydney pun mengatakan mereka berdua butuh uang tunai. Jadi Sydney mengambil beberapa barang dari rumah seperti uang, pil, dan pistol lama. Dia berikan semua kepada Brandon. Teresa mengatakan catatan telepon rumah Sydney menunjukkan Brandon menelpon rumahnya secara teratur. Sydney tidak tahu harus menjawab apa tentang pertanyaan itu. I don't know, whatever. Maka untuk mendapatkan jawaban, Teresa dan Jane kembali menemui Felicia. Pertama-tama, mereka bertanya, pistol apa yang dicuri oleh Sydney? Felicia mengatakan pistol kaliber 45.
Kebetulan Felix Hansen dibunuh dengan kaliber 45 juga. Felicia mengatakan itu hanya kebetulan. Sydney tidak mungkin membunuh ayahnya. Saat ini, Brandon menjadi tersangka karena Sydney tidak pernah lagi bertemu dengan Brandon semenjak orang tuanya melarang. Dan berdekatan dengan pembunuhan Felix Hansen, Jane lalu mengatakan Brandon telah menelpon rumah ini secara teratur. Sama saja seperti Sydney, dia tidak menjawab pertanyaan itu, hanya menunjukkan kekecewaan pada Sydney. Sydney. Mereka berdua lalu pergi. Jane meramalkan bahwa Brandon Fulton akan berkunjung ke rumah Hansen malam ini. Dan malamnya, hal itu benar. Rigsby dan Cho duduk mengintai di luar rumah, melihat Brandon Fulton benar-benar datang dan masuk dengan membawa kunci. Mereka mengikuti Brandon dari jauh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tembakan. Felicia berteriak meminta tolong sambil menembak Brandon dalam kegelapan. Cho langsung memanggil tim medis. Brandon memegang pistol kaliber 45. Pindahlah besok di lokasi syuting. Teresa dan Jane berbicara dengan Felicia di ruang ganti. Teresa mengatakan Brandon dirawat dan berkemungkinan masih selamat. Untuk sementara, CBI tidak menuntut Felicia yang menembak Brandon di rumahnya sendiri. Jane lalu mengatakan kalau pistol yang dipegang Brandon adalah pistol yang membunuh Felix Hansen. Dan Sydney akan dituntut sebagai kaki tangan atas pencurian pistol tersebut. Di sisi Cho dan Rigsby yang bertanya kepada Brandon apa yang dia rencanakan malam tadi. Brandon mengatakan dia ingin bertemu Sydney. Tapi ketika ditanya mengapa dia memegang senjata pembunuhan Hansen, dia tidak mau menjawab. Bersikeras kalau dia tidak membunuh Hansen. Semua tim kembali ke CBI. Mereka menyimpulkan bahwa mereka butuh pengakuan lebih karena pistol bukan bukti langsung. Jane memilih untuk berbicara dengan Sydney yang masih ditahan di CBI. Memberi pertanyaan, mengapa Brandon mau membunuh Felix Hansen? Itu pasti tidak dilakukan kecuali Sydney yang memintanya. Jane meminta Sydney menatap matanya. I didn't ask him to do anything. Jane lalu berbicara kepada Teresa, meminta Sydney untuk kembali ke lokasi syuting. Ada sesuatu yang akan mengungkap kasus ini. Kemudian di lokasi syuting, Gabriel meminta Felicia dan Sydney untuk berlatih terlebih dahulu. Pada skenario mereka berdua saling berbicara. Mereka setuju dan Gabriel memberi tanda pada Jane. Adegan pun dimulai. Sydney mulai menuduh ibunya merayu pacarnya dan berbohong padanya. Kebetulan skenario dan kejadian saat ini hampir sama-sama mirip. Sampai Sydney keluar dari narasi untuk mengatakan bahwa Felicia yang membunuh ayahnya. Felicia bingung melihat Sydney tidak seperti berakting. Jane pun datang menginterupsi. Felicia makin tambah bingung gara-gara Jane memuji akting Sydney. Jane menyuruh Felicia melanjutkan skenario tadi untuk berkata dengan jujur bahwa dialah yang menghasut Brandon untuk membunuh Felix dengan memberitahu Felix sudah menyakitinya. Setelah semuanya, baru dia menyuruh Brandon untuk datang ke rumah untuk dibunuh. Dunia artisnya sudah runtuh dan Jane menyuruh untuk Felicia berkata jujur di tengah aktingnya. Dan akhirnya Felicia mengakui dia yang membunuh Felix Hansen. Dia meminta maaf pada Sydney. Dia marah karena Hansen menarik investasi 10 juta dolarnya hanya karena masalah skenario naskah. Hansen tidak ingin pria lain menginginkan Felicia sekalipun itu hanya akting. Tapi Felicia menganggap kalau Hansen ingin menghancurkan karir istrinya sendiri. Flashback pun ditampilkan ketika Brandon yang datang suatu malam saat Felicia membaca naskah di rumah sambil minum. Felicia yang saat itu merasa lemah, mulai merayu Brandon dan memanipulasinya. Lalu memberitahu Brandon kalau Felix Hansen sudah menyakiti Felicia, meminta Brandon untuk membunuh Hansen. Brandon pun membawa Hansen ke Hollywood Boulevard dengan berkata Sydney melakukan transaksi narkoba di sana. Di saat itulah Brandon menembak mati Felix Hansen.
Scene kembali dan sudah berpindah ke CBI. Sydney menyaksikan pengakuan ibu tirinya. Dia berkata jika saja Hansen bisa menghargai apa yang dibutuhkannya, hal ini tidak akan terjadi. Felicia meminta Jane menyampaikan pada Sydney bahwa dia meminta maaf sudah menjadi ibu tiri yang membunuh ayah kandung Sydney. Dan kasus selesai.